Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik bahan hasil ternak besar, kemudian prinsip dasar pengolahan dan tujuan dari pengolahan hasil ternak besar. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut pada materi produksi olahan hasil ternak besar. Dalam hal ini ada dua jenis produk yang akan kita bahas, yaitu bakso dan sosis. Bakso merupakan salah satu produk yang terbuat atau berbahan dasar daging, baik itu daging sapi, daging ayam maupun daging ikan. Namun pada umumnya bahan baku yang digunakan dalam pembuatan bakso itu adalah daging sapi. Karakteristik bahan baku dalam hal ini daging sapi yang digunakan diantaranya yaitu memiliki penampakan mengkilap, warna tidak pucat, kemudian tidak berbau asam dan tidak busuk, tekstur daging elastis, tidak lembek dan jika dipegang terasa basah dan tidak lengket. Kemudian daging yang digunakan itu adalah daging yang baru-baru, yang masih segar atau baru-baru dipotong, belum mengalami pelayuan, karena jika sudah mengalami pelayuan maka teksturnya akan lunak. Dalam hal ini berarti daging yang digunakan itu adalah daging yang masih dalam keadaan free rigor. Kemudian apabila misalnya pertanyaannya adalah tentang karakteristik bahan baku, maka yang dijelaskan adalah tentang bahan bakunya saja. Dalam hal ini adalah daging sapi, bagaimana karakteristik daging sapi yang cocok untuk pembuatan bakso. Tidak perlu dijelaskan garam, es batu, tepung dan yang lain, karena itu adalah bahan tambahan, bukan bahan baku yang digunakan. Kemudian bahan pendukung atau bahan tambahan dalam hal ini ada tepung tapioka, kemudian ada es batu, garam, bumbu-bumbu dan yang lain sebagainya. Dalam hal ini tepung tapioka itu berfungsi sebagai bahan pengisi, kemudian memperbaiki stabilitas emulsi, memperbaiki irisan bakso, meningkatkan cita rasa, serta dapat juga bertujuan untuk mengurangi biaya produksi. Kemudian selanjutnya ada es batu. Es batu di sini digunakan untuk mencegah adanya kenaikan suhu daging pada saat penggilingan selama proses emulsifikasi. Kemudian daging juga digunakan, es batu juga digunakan untuk melarutkan protein daging, mencegah denaturasi protein dan mengatur konsistensi adonan. Alat yang digunakan dalam pembuatan bakso diantaranya ada timbangan untuk menimbang bahan sehingga kita dapat mengetahui kadar dari bahan yang digunakan, baik dari bahan baku maupun bahan tambahan atau bahan pendukung. Kemudian chopper atau dalam hal ini meat grinder itu untuk menggiling daging, kemudian food processor atau silent cutter untuk menghaluskan daging, kemudian pencetak bakso untuk mencetak adonan bakso, kemudian vacuum sealer yaitu untuk proses pengemasan. Di antara 5 alat di sini sebenarnya yang ada di lab laboratorium kita HPHP yang ada yaitu tidak ada adalah
silent cutter, namun di sana juga ada food processor, jadi itu bisa digunakan. Kemudian food processor digunakan sebagai pengganti dari silent cutter. Kemudian pencetak bakso juga digunakan, sehingga kita mencetak bakso itu dan secara manual menggunakan tangan. Namun sebenarnya untuk pencetak bakso ini memang digunakan untuk skala industri yang memproduksi bakso dalam skala besar. Kemudian di sini juga sebenarnya ada peralatan lainnya, yaitu freezer yang digunakan untuk menyimpan bakso, namun di sini tidak dijelaskan. Kemudian proses pembuatan dari bakso itu sendiri dimulai dari persiapan bahan dasar. Dalam hal ini adalah daging bakso, daging sapi yang dibersihkan, kemudian dipisahkan dari lemak, dari tulang, dan dari kotoran. Kemudian dipotong kecil-kecil agar lebih memudahkan dalam proses penggilingan. Kemudian penggilingan atau pelumatan. Dalam proses penggilingan ini ditambahkan juga es batu agar untuk mempertahankan suhu agar tidak mengalami peningkatan. Kemudian pembuatan adonan atau pencampuran bahan, dalam hal ini tepung tapioka dan bumbu-bumbu yang lain. Selanjutnya pembentukan bola bakso dan perebusan. Pembentukan bola bakso di sini menggunakan tangan ataupun menggunakan pencetak bakso, namun pada umumnya itu kalau di skala rumah tangga itu menggunakan tangan. Kemudian perebusan di sini dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius. Kenapa tidak pada air mendidih? Karena ketika dilakukan perebusan pada air mendidih, maka proses pemasakannya tidak merata dan bisa mengakibatkan bakso menjadi pecah. Kriteria mutu bakso di sini maksudnya adalah bagaimana mutu atau kualitas bakso yang bagus. Ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan tentang kriteria mutu bakso, maka yang dijelaskan itu adalah kriteria atau mutu atau kualitas bakso yang bagus, yang baik untuk dikonsumsi. Diantaranya misalnya kenampakannya seperti apa, warna, bau, rasa, tekstur, dan aroma dari bakso itu sendiri seperti apa. Bukan tentang cara-cara untuk mengujinya, karena ada juga beberapa yang menjawab tentang cara-cara mengujinya, bukan kriterianya. Lanjut, kita masuk ke pembuatan sosis. Sebelum masuk pembuatan sosis, pada pembuatan bakso itu biasa ditambahkan yang namanya STPP atau sodium tripolifosfat. Dalam hal ini adalah untuk memperbaiki tekstur bakso. Namun STTP ini juga bisa diganti dengan putih telur kalau misalnya di daerah kita sulit untuk mendapatkan STTP. Baik, lanjut ke pembuatan sosis. Bahan baku dari pembuatan sosis itu sendiri sama dengan pembuatan bakso, yaitu daging sapi. Kemudian bahan tambahannya itu ada garam, kemudian
tepung dan es batu. Baik, karakteristik dari bahan dasar pembuatan bakso itu sendiri, baik itu daging sapi, daging ayam maupun daging ikan, itu adalah pada umumnya adalah yang masih segar atau berkualitas bagus. Kemudian bahan pendukung atau bahan pengisinya yaitu dalam hal ini yaitu tepung sagu yang berfungsi sebagai pengisi yang dapat menarik air, memperbaiki tekstur dan menstabilkan emulsi, serta juga memperbaiki adonan. Kemudian ada bahan tambahan lainnya yaitu es, serpihan es atau air es, yaitu untuk mencegah adanya kenaikan suhu sehingga dapat bertujuan untuk melarutkan protein dan membentuk larutan garam sehingga mempermudah dalam pembentukan emulsi. Kemudian ada garam sebagai pengawet dan juga penambah cita rasa. Kemudian bumbu-bumbu juga berfungsi sebagai penambah cita rasa. Kemudian selongsong yang digunakan untuk pembuatan sosis, dalam hal ini casing, ada alami dan ada buatan. Ini berfungsi sebagai wadah selama penanganan atau selama proses pembuatan sosis. Kemudian peralatan yang digunakan sama halnya dengan pembuatan bakso, yang membedakannya adalah alat pencetaknya atau di sini disebut dengan saus filter. Di sini belum ada di lab. Kemudian proses pembuatan itu sendiri meliputi pemilihan daging, diantaranya memilih daging yang sehat, bersih dari kotoran, tidak berbau dan tanpa tulang. Kemudian penimbangan untuk mengetahui kadar bahan baku maupun bahan tambahan yang dibutuhkan. Kemudian pemotongan untuk mempermudah proses penggilingan. Kemudian kuring itu dilakukan untuk menambah mempertahankan warna serta memperoleh flavor yang diinginkan. Kemudian penggilingan itu untuk memudahkan proses pelembutan, memperkecil bahan agar memudahkan dalam proses pelembutan. Kemudian pelembutan dan pengadukan atau pencampuran bahan. Selanjutnya pengisian dalam casing, kemudian dilakukan proses pemasakan, setelah itu pendinginan, kemudian pengemasan dan penyimpanan. Untuk kualitas bakso itu sendiri secara fisik dapat dilihat dari segi warna, bau, kemudian tekstur dan rasanya. Baik, untuk pertemuan hari ini materi tentang bakso dan sosis mungkin sampai di sini. Apabila ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, bisa ditanyakan di forum grup. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.